Jumpa perdana bersama Wahyu Widayat di channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Ya, ini adalah tayangan perdana atau penampilan perdana video pada channel Inspirasi Cara Berarsitektur. Video kali ini mengenai inspirasi pedoman berarsitektur. Jadi video mengenai inspirasi pedoman berarsitektur. Ya, jadi kan ungkapan kata inspirasi menjadi pengaruh positif bagi kalian sahabat muda sebagai pedoman untuk berkegiatan dengan keahlian arsitektur. Sebelumnya, karena ini perdana maka baiknya kalau diawali dengan memberi gambaran pemahaman mengenai channel inspirasi cara berarsitektur ini. Intinya, memberi perhatian kepada sahabat muda, kepada sahabat muda utamanya, dengan kegiatan keahlian arsitektur agar dipahami secara sesama, terbiasa, dan memahaminya dengan mudah. Latar belakangnya ada dua. Pertama adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan berarsitektur. Tidak menutup kemungkinan juga terinspirasi dari para arsitek pilihan yang layak dijadikan panutan. Yang kedua adalah memberi perhatian berupa tuntunan pada semangat sahabat muda, mengingat banyak sahabat muda yang sangat memerlukannya sebagai bahan dalam pendidikannya dan menambah pengetahuan umum. Ya, terutama calon arsitek muda yang sedang memilih program studi, sedang menjalani studi, maupun mahasiswa tugas akhir atau TA yang akan segera berkarya di tengah masyarakat sebagai praktisi arsitektur. Ya, saya menyebutnya praktisi arsitektur karena mereka baru akan menjadi arsitek sesungguhnya setelah melalui tahapan kerja. Tahapan kerja berjenjang sesuai jenjang penugasan. Seolah menapaki anak tangga. Ini juga yang harus dipahami oleh calon arsitek sejak awal. Kembali pada topik kali ini, inspirasi pedoman berarsitektur. Sebenarnya ini merupakan upaya menjawab pertanyaan umum yang beredar di masyarakat, yaitu yang pasti menjawab dua pertanyaan yang biasa diajukan oleh sahabat muda. Kenapa arsitektur yang dipilih? Pertanyaan kenapa yang pertama yaitu kenapa arsitektur dipilih sebagai konten? Jawabnya agak panjang ya. Sebenarnya pertanyaan ini hanya mewakili cita-cita masa kanak-kanak yang sering kita atau sering ditanyakan oleh orang ya, ketika sudah besar nanti mau jadi apa? Jawabannya umum dan sering kita dengar dan terkesan klise adalah mau jadi dokter, insinyur atau apalah yang mereka sering dengar sehari-hari. Ya, di balik jawaban itu sesungguhnya ada peran parenting ya, bimbingan orang tua. Pertama, pengaruh orang tua yang sebaiknya juga menjadi atau mengenali arsitektur supaya kita mengarahkan minat anak ketika melihat tanda-tanda bakat anak. Juga kedua adalah pengaruh lingkungan sekitar yang terdekat tentunya, yaitu fasilitas yang sering dilihat dan digunakan, yang namanya bangunan dan gedung. Yang tak jarang mengundang pertanyaan anak adalah siapa perancangnya, kemudian bagaimana membangunnya. Ya, kalau tadi siapa perancangnya, tentunya adalah maksudnya siapa arsiteknya. Kalau bagaimana membangunnya, tentunya kontraktor konstruksinya. Terus kalau pertanyaan berikutnya biasanya adalah berapa biayanya. Nah, ini kaitannya dengan anggaran. Kemudian berapa lama dibangunnya, ini masalah waktu pembangunannya dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari pekerjaan arsitektur. Disinilah pentingnya peran bimbingan orang tua kepada anak untuk membantu menjelaskannya. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya orang tua juga mempunyai perhatian pada arsitektur. Mengenai bakat anak itu sendiri, tidak akan berarti apa-apa kalau kita sebagai orang tidak memberi arti, mengarahkan dan memberikan rangsangan berupa pemahaman yang positif kepada anak kita. Maka saran saya kepada orang tua, sempatkan dan sediakan waktu yang cukup untuk mendampingi dan mengawal perkembangan anak-anak ke arah yang positif sesuai minatnya. Bukan semata memaksakan keinginan kita, keinginan kita sebagai orang tua, karena kelak yang akan menjalani kehidupan ini dengan keahliannya adalah anak kita sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa bidang arsitektur diminati? Jawabannya ada pada daya tariknya.
Tanpa disadari, keahlian arsitektur termasuk yang sesungguhnya tanpa disadari mendapat perhatian. Misalnya yang paling dasar dan sering kita lihat adalah ketika anak-anak mulai bermain, coret-coret ya, coret-coret dan membuat bentuk mainan, menggunakan sembarang alat dan media ketika bermain di rumah. Ya kan, coba kita perhatikan. Ini sebenarnya merupakan pertanda bagi kita sebagai orang tua agar sensitif dan tanggap. Ya, pada bagian ini cenderung mengarah pada pengetahuan arsitektur itu sendiri atau kerabat dekatnya. Ini sangat dekat dengan image atau kesan keahlian arsitek ketika menggambar, mendesain atau merancang, ya kan? Ya, kesannya berupa seni gitu loh. Yang tak pernah disadari itu sebenarnya adalah salah satu cara ekspresi yang ini tidak pernah disadari ini. Ini adalah bentuk ekspresi, ungkapan visual art. Ya, ungkapan visual art si anak, apapun bentuknya. Ya, salah satu bentuk seni. Bahasa kerennya visual arts atau ungkapan seni dari pengaruh visual dari sesuatu yang sering dilihat oleh anak kita. Ya, arsitektur sangat dekat dengan ungkapan atau ekspresi visual arts. Ya, seni penglihatan yang sering kita lihat. Pengertian dan pemahaman umum yang singkat mengenai kegiatan arsitektur adalah mengenai teknik dan seni membuat bangunan dan gedung, perpaduan antara merancang dan membangun berdasarkan ilmu pengetahuan hingga kemampuan pelaksanaan. Pembangunan berdasarkan konstruksinya tentunya. Sehingga perlu diketahui seluk-beluk kegiatannya bagi kehidupan kita, misalnya bagaimana peluang pekerjaannya, bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana merealisasikan atau melakukan pekerjaan, bagaimana memanage atau mengatur kegiatan sampai pendelegasiannya, karena tidak semua dapat dikerjakan sendiri, perlu tim kerja. Kemudian bagaimana penyelesaiannya dalam hubungan kerja, intern maupun ekstern. Kemudian bagaimana bentuk organisasi pelaksanaannya, perusahaan atau perorangan atau mandiri. Bagaimana pemahaman aturan etika atau acuan tata laku menjalani profesi maksud saya. Dan masih banyak lagi pengetahuan di luar itu semua yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Berarsitektur sesungguhnya merupakan pengalaman. Maksud saya pengamalan, ya. Jadi bukan pengalaman, tapi pengamalan. Pengamalan berupa sains, ilmu, kemudian pengetahuan atau knowledge, pengalaman, experiences bagi para praktisi yang insya Allah merupakan ladang amal, ya. Yang merupakan ladang amal bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Nantinya pada episode berikutnya akan kita ungkap satu persatu tentunya. Sayang kalau dilupakan, diabaikan, apalagi kalau tidak disampaikan pada generasi berikutnya. Karena penerapan keahlian arsitektur, kesempatan maupun kemungkinan keterlibatan setiap arsitek tidak sama. Apalagi kesempatan langka yang tak mungkin terulang. Bahkan yang harus diketahui dan oleh awam bahwa aktualisasi komposisi setiap arsitek juga tidak sama. Masing-masing punya solusi dan style atau gaya tersendiri. Pada bagian selingan dan pengetahuan ringan yang mungkin akan ditemui kelak adalah ketika masa studi dulu. Kami mahasiswa sering memberi komentar mengenai ciri khas seorang arsitek. Ya, jika teknis yang paling sering dikomentari adalah pada tarikan garis, ya, tarikan garis. Tarikan garis ini tak bisa ditiru satu orang dan orang lainnya, atau satu arsitek dengan arsitek lainnya. Jika berbau idealisme adalah dari kekuatan karakter, ya, karakter manusianya, maksudnya kemampuan adjustment, penyesuaian sebagai ungkapan atau bentuk ekspresi, maksudnya jawaban dari sudut pandang teknis dari pribadi si arsitek terhadap arsitektural yang sedang dihadapi. Yang maksud saya terhadap masalah arsitektural yang sedang dihadapi. Sebagai content creator, saya tidak mungkin berharap banyak pada sahabat muda, kecuali kalian sendiri yang harus berkreasi nyata. Saya hanya mengingatkan dan menggugah semangat. Tidak ada pilihan lain kecuali berusaha semaksimal mungkin. Pesan bagi kalian dari saya adalah, untuk sahabat muda tentunya, jangan pernah berharap menjadi seorang arsitek dengan cara instan.
Jangan berpandangan arsitek merupakan profesi yang nyaman, dengan imbalan yang tinggi, apalagi dengan usaha yang minim. Karena memang tidak pernah diajarkan atau dilatih demikian. Mereka akan mengikuti pelajaran atau pengajaran dan latihan di bawah bimbingan pembimbing-pembimbing yang berkompeten dan siap bekerja keras dan disiplin menjalankan tahapannya dengan bersungguh-sungguh. Karena pendidikannya berupa pelajaran dan latihan yang harus dijalani dan dilalui dengan penuh disiplin oleh para siswa. Bukan semacam uji coba. Di sini kadang-kadang kekeliruannya ada orang menangkapnya bahwa sekolah atau pelajaran latihan yang diperoleh ada bahkan katanya semacam uji coba formula yang akan menjawab semua permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan profesionalnya. Tidak seperti itu ya, tapi adalah keahlian akan diperoleh di belakang hari adalah keahlian. Apalagi hanya mengandalkan kecakapan ya. Kecakapan di sini banyak diantaranya menggambar, menghitung dengan pengetahuan konstruksi. Karena arsitektur bukanlah profesi praktis. Setiap permasalahan dalam arsitektur adalah sangat unik. Tidak dapat dihitung variasinya, banyak sekali variasinya atau kemungkinannya. Tidak dapat diukur dengan suatu kondisi tapak tertentu ya. Jadi variasinya banyak, kemungkinannya juga banyak. Tidak bisa diukur dengan kondisi tapak tertentu. Fungsinya atau pertimbangan ekonomi misalnya. Jadi saya ulangi lagi, setiap permasalahan dalam arsitektur adalah unik, tidak dapat dihitung variasi kemungkinannya, tidak dapat diukur dengan suatu kondisi tapak tertentu, fungsi yang diinginkan dan pertimbangan ekonomi saja. Seorang arsitek harus mempunyai integritas yang ya di sini maksud saya integritas yang tinggi, disiplin dan membiasakan diri untuk berpikir dengan kerangka pemecahan masalah yang menyeluruh dan mempertimbangkan bagian-bagian dan detail kaitannya dengan permasalahan secara keseluruhannya. Ya, setiap saat harus menjaga kepekaan proporsi. Kepekaan proporsi ini adalah keseimbangan dan memperhatikan semua pandangan, maksudnya pendapat dari masalah yang sedang dihadapi. Terkadang dalam prosesnya berkali-kali gagal, mengalami kekecewaan maksud saya, bahkan mungkin saja frustrasi. Paling tidak setelah 5 tahun, 5 tahun di sini maksudnya menjalani pendidikan dan latihan dan berhasil dilalui dengan baik, maka tiba saatnya akan menguasai masalah komposisi dan mempunyai gaya atau style yang menjadi ciri khasnya, yang merupakan semangatnya dalam setiap penyelesaian masalah desainnya. Mungkin yang tak pernah terbayangkan adalah hingga tanpa terasa ya, ini tak pernah terbayangkan, tak pernah terasa semua cara pemecahan permasalahan desain sudah lekat dan serasa akrab dalam ingatan dirinya dan selalu siap untuk memberikan solusinya. Saya ulang lagi, mungkin saja tak pernah terbayangkan ya, hingga tanpa terasa. Ini maksud saya hingga tanpa terasa semua pemecahan permasalahan desain sudah lekat dan serasa akrab dengan ingatan dirinya dan selalu siap untuk memberikan solusinya. Bagi sahabat muda, tidak ada salahnya membangun minat ya. Dimulai dari pengertian hingga pemahamannya. Sebelum kalian memutuskan untuk menjadikan arsitektur sebagai pilihan keahlian dan profesi atau hanya sebagai apresiasi atas pengetahuan yang kalian banggakan. Saya sering memberi komentar dengan semboyan dalam berarsitektur dengan 2 kata yang memotivasi, yaitu amazing and excited. Mengagumkan dan menggairahkan. Itu pun baru akan dirasakan di kemudian hari. Saya sendiri selalu merasakan arsitektur mampu memicu dan memacu semangat berkarya lebih baik. Percayalah. Inspirasi sesungguhnya bisa diperoleh dari mana saja dan kapan saja. Yang tidak boleh dilupakan, sesungguhnya inspirasi itu tidak semata datang tiba-tiba ya, dengan melamun atau bertobang dagu ya. Tidak seperti itu, tetapi harus dicari, digali ya,
diambil kemudian dirumuskan, diterapkan, diselaraskan dengan kebutuhan kita untuk menjadikan pedoman dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Terakhir, yang sahabat muda juga perlu ketahui, sebagian isi konten channel ini pertama merupakan materi dari catatan harian pilihan. Ya, catatan harian milik saya. Tentunya dipilih yang berkesan. Dari diary catatan harian itulah, ya, dari diary catatan harian ketika saya berkarir sebagai arsitek. Kedua, merupakan materi dari komposisi tulisan. Jadi saya juga menulis, ya. Jadi saya telah menyusunnya sejak tahun 2011. Komposisi tersebut sesungguhnya susunannya berupa buku dan memang tidak diterbitkan, tidak dipublish maksud saya. Isinya sekitar tuntunan dasar dan pedoman bagi mereka yang ingin mendalami arsitektur berdasar pengalaman saya. Ya, tentunya berdasarkan pengalaman saya yang masih terus selalu update kelengkapannya. Berbekal minat dan kejelian sahabat muda dalam mengikuti, melihat, dan memilah sajian konten ini, semoga dapat menjawab kebutuhan kalian. Niscaya pilihan sajiannya akan menjadikan kumpulan ulasan menjadi inspirasi berarsitektur. Ini seperti bunga rampai, ya. Bunga rampai inspirasi menjadi milik kalian sahabat muda. Anak muda bilang gue banget gitu loh. Digunakan untuk memotivasi diri sebagai modal dasar melengkapi perjalanan menggapai keahlian arsitektur yang dicita-citakan. Saya rasa itu inti dari channel cara berarsitektur dan pedoman berarsitektur kali ini. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Jumpa pada tampilan channel inspirasi cara berarsitektur dengan topik yang tentunya lebih menarik. Jangan sampai terlewat, tetap semangat dan selalu terinspirasi. See you.